Oke Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru SD, MI, Bapak Ibu wali murid, calon peserta didik SMP negeri di Kabupaten Gresik, siswa-siswi sekalian. Pada kesempatan ini saya tentunya masih di channel Cak Tutorial ya. Kita ketemu lagi di channel ini, Cak Tutorial, kanal YouTube saya. Pada kesempatan ini saya akan mencoba ya membahas tentang alur pendaftaran peserta didik baru untuk tingkat SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ya, untuk sekolah negeri ya, tahun pelajaran 2022-2023. Jadi nanti akan saya jabarkan alurnya seperti apa ya Bapak Ibu, gimana cara pendaftarnya sampai Bapak Ibu sekalian mendapatkan bukti verifikasi dan validasi data ya, sampai sistem data putra putri Bapak sekalian itu masuk ke seleksinya ya, masuk ke sistem seleksi untuk penerimaan peserta didik baru. Oke Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan videonya, berkali-kali ya saya nggak bosan-bosan Bapak Ibu mengingatkan, mohon maaf ya agak belepotan ini soalnya sudah malam Bapak Ibu. Sudah malam, sudah pukul 9 ya, 9 malam, setengah 10 Bapak Ibu. Ini saya buat video ini karena memang saya dapat laporan kalau memang ada sedikit masalah tentang alur ya pendaftaran. Saya ingin kembali tak bosan-bosan ya, saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, penonton setia channel saya Cak Tutorial. Bagi Bapak Ibu yang belum klik tombol like and subscribe Bapak Ibu ya, tolong bantunya klik tombol like, jempol ke atas Bapak Ibu, dan tombol subscribe bagi yang belum Bapak Ibu. Aktifkan tombol notifikasi, share juga video ini agar video ini lebih bermanfaat bagi kita semua. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ya, kita langsung ke tutorialnya. Jadi di sini saya menggunakan PC ya atau laptop untuk sebagai tutorial ini. Jadi di sini pastikan Bapak Ibu sudah tersambung ya dengan koneksi internet, sudah terkoneksi. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal ketik di bawah Google sini ya. Kita ketik Gresik ya, siap PPDB. Kemudian tekan enter ya, maka akan tampil pencariannya untuk situs Gresik PPDB online. Oke, ppdb.com di atas sendiri Bapak Ibu ya, ini linknya yang paling atas sendiri, pastikan yang paling atas. Kemudian Bapak Ibu klik link tersebut, maka akan tampil seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah tampilan dari website untuk PPDB di Kabupaten Gresik, Dinas Pendidikan SMP negeri ya, untuk SMP negeri. Jadi akan saya jelaskan ya step-stepnya untuk alurnya. Jadi sebelum saya masuk ke alurnya Bapak Ibu ya, bagi Bapak Ibu untuk pendaftarannya, bagaimana cara daftarnya, ini sebelumnya sudah saya buatkan video tutorialnya. Jadi cara mendaftarnya untuk semua jalur sudah saya buatkan tutorialnya, baik jalur zonasi, prestasi, perpindahan tugas orang tua, dan afirmasi sudah ada. Linknya ada di pojok kanan atas ya. Pojok kanan atas sudah saya sertakan linknya. Mohon Bapak Ibu yang masih belum paham dan mau belajar, monggo ya, itu ada linknya di atas. Nanti daftarnya ikuti aja langkah-langkah yang sudah saya jabarkan panjang lebar di situ. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan kebingungan ya. Oke, langsung aja ya. Kita akan menuju ke alurnya Bapak Ibu. Jadi di sini kebetulan untuk tahap 1 ini dilaksanakan tanggal sekarang ya, 16 ini, kebetulan tanggal 16 bulan Juni tahun 2022. Ini tahap pertama ya, untuk 3 jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Oke, saya langsung ke prestasi aja ya. Nanti karena alurnya ini hampir sama ya, alurnya sama, cuma jalur ini juga dilaksanakan sama dalam tahap pertama. Jadi kita langsung coba kita ke prestasi aja ya, saya jelaskan alurnya. Oke, jadi Bapak Ibu di sini sudah ada alurnya ya di atas sendiri. Nah, ini ada alur. Bapak coba perhatikan ya di atas ini. Nah, ini ada alur, sebelahnya lokasi, sebelahnya pagu. Bapak Ibu tinggal klik alurnya, akan saya jelaskan Bapak Ibu ya. Kita klik alur, nah, maka akan tampil alurnya. Nah, ini urut ya, berurutan ya. Jadi mulai dari rekom sertifikat prestasi ya dari dinas itu sudah dilaksanakan tanggal 14 Juni kemarin ya. 6 sampai tanggal 14 Juni ini sudah selesai. Kemudian setelah Bapak Ibu yang punya piagam prestasi ini boleh nanti dapat nilai tambah ya untuk jalur prestasi ya. Kemudian yang kedua, peserta melakukan pengajuan pendaftaran secara daring online melalui website ya. Jadi Bapak Ibu
mendaftar, monggo pakai jasa, pakai sendiri di rumah, monggo bisa online 24 jam ya, atau mungkin ke sekolahnya ya, untuk cetak ya, karena nanti bukti ini akan diminta sama tim verifikator di sekolah. Oke, jadi ini kita turun ke bawah, kita scroll ya, ini sudah ada tahap-tahapnya jalur prestasi, ini sudah jelas ada tanggalnya 16 Juni sampai dengan 25 Juni ya, sudah jelas ya, dijelaskan di sini untuk tanggalnya untuk 3 jalur tersebut ya. Oke, itu untuk langkah yang kedua Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke langkah ketiga, persyaratan. Nah, ini untuk persyaratannya insya Allah sudah paham ya, kemarin sudah saya bahas panjang lebar tentunya di video sebelumnya ya. Tutorial cara pendaftaran sudah saya bahas, ini nggak saya bahas ya. Kemudian kita turun ke bawah Bapak Ibu ya, kita langsung ke step 3 atau langkah ketiga. Bapak Ibu peserta mengunggah semua dokumen, jadi dokumennya difoto Bapak Ibu, ingat ya, difoto atau di scan ya, pakai pakai mesin scanner Bapak Ibu, di scan dalam bentuk JPG boleh ya, format filenya JPG boleh, atau menggunakan PDF juga boleh, nggak apa-apa, atau pakai PNG monggo bisa ya, nggak apa-apa. JPG kemarin sudah saya coba, saya menggunakan PDF bisa, pakai JPG juga bisa. Oke, kemudian langkah keempat, saya ulangi lagi ya, yang ketiga ya. Jadi berkas-berkas ini difoto Bapak Ibu pakai file ya. Jadi kebetulan di sekolah kami ada bantuan untuk pendaftaran online ini, jadi Bapak Ibu bisa menghubungi kalau daftar ke sekolah kami itu biasanya kita layani untuk kita bantu untuk pendaftaran mandiri ini, online mandiri ini di sekolah kami. Tapi ya gitu, harus bawa berkas-berkasnya dan kita foto ya. Ini kemarin pengalaman hari pertama ini banyak yang nggak paham ya, jadi cuma datang ke kita minta bantuan online, ternyata nggak bawa berkasnya ya, otomatis ya kita nggak bisa memproses. Teman-teman di bawah, bantuan online itu nggak bisa memproses karena memang berkasnya nggak dibawa. Jadi pastikan kalau memang Bapak Ibu belum mendaftar secara mandiri ya, pastikan sudah membawa berkas-berkas aslinya ya, asli semua, KK asli, surat keterangan lulus asli, mungkin yang dari jalur afirmasi bisa menyertakan surat keterangan tidak mampu asli, semuanya asli yang difoto, yang diupload, karena nanti ada proses upload ya. Oke, setelah difoto kemudian ya peserta baru mendaftar secara mandiri. Langkah keempat ini ya, peserta memilih sekolah pilihan ya, jumlah pilihan dan daftar pilihan sekolah yang muncul sesuai dengan ketentuan masing-masing jalur ya. Jadi Bapak Ibu bisa untuk pilih sekolah ini bisa 3 sekolah ya, pilihan sekolah boleh ya, 3 sekolah. Misalnya pilihan 1 nggak terima ya, melorot ke pilihan 2 terus tergeser ke 3 ya, seperti itu. Dan ya ini saya tekankan lagi, misalnya putra-putri Bapak Ibu tidak diterima di tahap 1 ini, selama tidak diterima di semua pilihan sekolah, jadi misalnya dipakai 3 semua ya pilihan sekolahnya, selama sudah tidak terseleksi atau diterima di sekolah pilihan, putra-putri Bapak Ibu bisa mengikuti di jalur yang kedua atau tahap kedua ya, jalur zonasi ya. Kalau masih diterima di sekolah pilihan ya nggak bisa, putra-putri Bapak Ibu akan terkunci di jalur tersebut, nggak bisa ikut ke jalur zonasi. Kemudian ini saya informasikan juga ya, jadi Bapak Ibu yang sudah tervalidasi, terverifikasi oleh tim verifikator dan tim operator di sekolah pilihan pertama, itu nggak bisa untuk batal verifikasi dan pindah pilihan sekolah, nggak bisa, itu sudah terkunci dan sistem akan melakukan proses istilahnya itu seleksi ya, proses rankingan, dan siswa tidak bisa cabut berkas atau istilahnya itu batal verifikasi. Kalau batal verifikasi ya nggak bisa, mukanya nggak bisa, itu di lock sama sistem ya, di lock sama sistem. Jadi pastikan Bapak Ibu kalau misalnya ada biasanya kalau nggak sesuai jenisnya, nggak sesuai syarat-syaratnya ya, tim verifikator akan membatalkan atau menolak karena memang berkasnya tidak sama dengan apa yang kita verifikasi, berkas verifikasinya nggak cocok, itu nanti kita tolak, Bapak Ibu baru bisa daftar lagi, seperti itu.
itu masih bisa. Kalau selama itu masih belum divalidasi ya, belum kita verifikasi secara online di operator, itu masih bisa untuk di daftaran ulang, asalkan ditolak seperti itu, ditolak sama karena verifikatornya atau verifikasi hasil verifikasinya ada ketidaksesuaian data, akhirnya karena tidak ada kesesuaian data akhirnya ditolak. Nah, kita benar-benar teliti di situ Bapak Ibu. Jadi mohon Bapak Ibu bersabar ya, karena memang sistemnya beda ya, sistem beda dengan tahun kemarin. Oke, yang kelima, peserta wajib menyimpan mencetak bukti pendaftaran. Nah, ini setelah Bapak Ibu mengupload berkas-berkas yang sudah di foto terus didaftarkan secara mandiri, diupload, nanti sistem akan istilahnya itu memberikan pemberitahuan untuk cetak berkas pendaftaran mandiri atau istilahnya pendaftaran secara mandiri online. Itu Bapak Ibu wajib mencetaknya nanti dibawa ke sekolah pilihan pertama. Nah, ini ya langkah yang benar-benar kemarin tadi pagi saat malam ini masih banyak yang mohon maaf ya belum mengetahui sistemnya seperti apa, padahal ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ya, nah ini perhatikan nomor 6 ini. Peserta datang ke sekolah tujuan pertama yang dipilih untuk verifikasi pendaftaran dengan membawa semua dokumen syarat umum dan khusus asli ya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, jadi untuk verifikasi ini tidak seperti 2 tahun yang kemarin Bapak Ibu saat pandemi COVID-19 ya. Kalau 2 tahun kemarin sistem atau pelaksanaan PPDB ini tidak mendatangkan wali murid karena masih pandemi ya. Kita memang harus jaga jarak, membatasi aktivitas kita, tidak ada kerumunan dan lain-lain. Makanya verifikasinya secara online Bapak Ibu, upload berkas, kita pantengin satu-satu itu ya, kita lihat satu-satu berkas yang diupload apakah sesuai dengan juknisnya. Kalau nggak sesuai kita tolak, nanti kita beritahu, kita WA via WA ke peserta. Ini 2 tahun yang kemarin kita WA orang tua dari siswa, kemudian memperbaiki. Kalau salah kita tolak ya, kita kasih alasannya apa, siswa akhirnya daftar ulang dan memperbaiki kesalahan itu, nanti kita verifikasi ulang. Itu 2 tahun yang kemarin. Nah, untuk tahun ini ya, tahun ini karena memang pelonggaran PPKM ini sudah mulai longgar ya, karena memang kita sudah vaksin 2 kali ya, ada juga yang sudah booster ya 3 kali. Akhirnya pandemi ya, alhamdulillah sudah mulai melandai. Akhirnya Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ini membuka lagi untuk tatap muka ya, mendatangkan wali murid untuk verifikasi ya. Jadi datang kita verifikasi langsung, kita nggak pakai ngabari kalau kita tolak, jadi langsung Bapak Ibu akan kita kasih tahu, ini loh Bu yang salah, ini nggak sesuai. Jadi Bapak Ibu wali siswa, wali murid itu ini datang ke sekolah tujuan pertama, sekolah yang pilihannya pertama. Misalnya Bapak Ibu kan dikasih 3 pilihan ya, pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan 3. Misalnya ini kebetulan kami di Cerme ya, di Kecamatan Cerme. Di Kecamatan Cerme ada 2 sekolah, SMP 5 Gresik ya, SMP 1 Cerme, SMP 1 Cerme, SMP 24 Gresik ya, SMP 2 Jawa atau SMP 2 Cerme. Itu ada 2 sekolah ya. Nah, Bapak Ibu yang daftar misalnya pilihan pertamanya di SMP 5 Gresik, pilihan keduanya di SMP 24 ya, SMP 1 dan SMP 2 Cerme, maka untuk pilihan yang pertama itu di SMP 5 misalnya ya, maka Bapak Ibu verifikasinya di SMP 5 di pilihan pertama. Nah, di pilihan 1 nggak akan muncul datanya. Di pilihan 2 di SMP 2 nggak akan muncul data pendaftaran Bapak Ibu, karena memang sistem akan mengkoreksi pendaftaran itu di pilihan pertama. Jadi Bapak Ibu bawa berkas semuanya asli yang tadi sudah diupload, di foto, diupload di pendaftaran mandiri, itu dibawa semua asli Bapak Ibu, asli. Nanti kita kembalikan ya, jadi operator sekolah nanti akan mengembalikan berkas-berkas itu semua, verifikatornya akan mengembalikan. Kita nggak mau nyimpan karena itu berkas penting ya, berkas berharga dan penting bagi Bapak Ibu. Kita kembalikan, kita hanya butuh saat verifikasi apakah cocok data kakaknya dengan data yang diupload ya, apakah memang valid ya, apakah mengabsah kebenaran berkas itu yang kita laksanakan saat verifikasi ya. Dengan melihat berkas uploadan dari jenengan tadi daftar mandiri seperti itu. Jadi tetap ya Bapak Ibu datang ke sekolah
Ya, jadi ini temuan di lapangan satu hari ini. Teman-teman juga kaget, loh kok masih banyak verifikasinya ya, daftar yang belum diverifikasi acuan untuk pendaftaran mandiri kok masih banyak. Ini apa namanya, tahu ini Bapak Ibu yang di SD ya, Bapak Ibu guru apa paham untuk sistem ini ya, kemungkinan ya ini saya juga cuma nebak-nebak, kemungkinan dipikir seperti tahun kemarin ya, tidak mendatangkan wali murid dan siswa. Jadi tahun ini monggo datang ke sekolah pilihan pertama untuk verifikasi, datang Bu ya, bawa berkas-berkasnya, bawa putrinya, kalau nggak ada soalnya nanti ada tanda tangan untuk validasi berkas itu, putrinya sama ayahnya sama operator yang memvalidasi atau memverifikasi berkas Bapak Ibu sekalian. Oke Bapak Ibu, seperti itu ya. Oke. Kita lanjut ke langkah 7. Nah, ini panitia sekolah melakukan proses verifikasi pendaftaran ya. Jadi ini dicek semua ya. Cek semua. Kalau ya tergantung jalurnya nanti. Ya, pasti syarat-syaratnya beda-beda setiap jalur. Diverifikasi, dicocokkan. Kalau memang tidak ada kejanggalan, tidak ada ketidakcocokan, sudah benar semua, maka tim verifikator dan operator akan mengesahkan dan Bapak Ibu dapat bukti ya. Oke, kita turun ke nomor 8 ya. Bukti tadi setelah sah semua, Bapak mendapatkan bukti validasi data dan verifikasi. Oke, kita ke nomor 8. Nah, ini ya, jika jika ditemukan terdapat ketidaksesuaian data pendaftaran, panitia bisa mengubah langsung dengan sepengetahuan peserta dan wali peserta. Jadi ini bagi yang yang ketidaksesuaian data ya, misalnya dari prestasi dan nilainya yang tidak sesuai dengan rapot aslinya, maka panitia bisa melakukan updating ya atau perubahan data itu, tentunya dengan sepengetahuan Bapak Ibu wali siswa di depan kita ya, dengan bukti tadi, nilai rapot yang dipegang, nilai asli itu nanti kita akan cross check detail ya, secara detail ya, tim verifikator akan ngecek itu semua. Ini ya, panitia sekolah 9 ya, panitia sekolah memiliki wewenang untuk menyetujui atau menolak pendaftaran peserta berdasarkan hasil verifikasi data dan dokumen yang telah dilakukan. Jadi kita berwenang untuk menolak. Kalau memang tidak sesuai, kita menolak, nanti daftar lagi Bapak Ibu dengan memperbaiki ketidakcocokan berkas itu, nanti di-upload lagi ya. Misalnya uploadannya salah ya, contohnya afirmasi aja, ternyata berkas yang diupload itu salah, akhirnya tim ini nggak cocok, ternyata beda, atau mungkin SKTM-nya salah ya, SKTM-nya yang buat itu orang tuanya sendiri, bukan Pak Lurah ya. Makanya kita akan tolak, akhirnya Bapak Ibu harus mendaftar ulang dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan, seperti itu ya. Jadi kita berhak menolak karena memang kita yang verifikasi ya, nanti biar benar-benar valid datanya. Kita ke nomor 10, peserta melakukan pengecekan secara berkala status pendaftaran. Lah ini kalau Bapak Ibu sudah tidak ada masalah, sudah benar semua, maka data putra putri Bapak Ibu akan masuk ke sistem seleksi ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek ini ya, status pengecekan secara berkala ya, ditolak ini ya caranya dengan nomor induk siswa. Jadi Bapak Ibu cari di sini, ini ada di atas sendiri ada menu cari ya, cari ya. Nah, ini seperti ini statusnya ditolak apa enggak, Bapak Ibu bisa cross check di sini ya, bisa cross check di sini. Oke, seperti itu caranya. Ketikkan NISN-nya Bapak Ibu ya 10 digit, nanti akan muncul, itu saya diterima, sudah diterima sementara, berikan sementara segini, atau mungkin ditolak. Nanti akan muncul alasannya, ditulis di situ sama tim operator ya atau verifikator di sekolah pilihan pertama. Oke, kita ke nomor 11 ya. Peserta yang ditolak bisa melakukan pengajuan pendaftaran lagi dengan memperbaiki data dan dokumen. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau sudah ditolak, Bapak bisa memperbaiki dan mengajukan pendaftaran mandiri lagi. Boleh ya. Jadi jangan khawatir ditolak. Ya apa? Kita daftar ulang. Ya kita daftar lagi dengan memperbaiki data yang salah tadi, yang tidak sesuai. Seperti itu. 12. Nah, ini pengumumannya sudah ada semua. Nah, ini yang 13 bagi peserta yang diterima pada sekolah
diharuskan melakukan daftar ulang. Ini setelah pengumuman ya. Nanti insya Allah akan saya buatkan untuk bagaimana cara melakukan daftar ulang atau lapor diri ya, kalau memang diterima di sekolah yang dipilih. Oke Bapak Ibu, demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Sekali lagi saya tekankan untuk tahun ini beda ya, tahun ini beda. Kalau saya pribadi ya, untuk sistem PPDB ya, pendaftaran peserta didik baru tahun ini kombinasi antara tahun yang sebelumnya, 2 tahun sebelumnya yang mendatangkan wali murid nggak pakai upload, langsung berkas fotokopi ya, langsung nggak pakai upload ke internet, foto nggak pakai, langsung Bapak Ibu wali murid bawa berkas fotokopi ya sama aslinya, bawa ke sekolah, kita verifikasi ya, langsung verifikasi fisik ya. Terus setelah itu pandemi 2 tahun, Bapak Ibu nggak datang ke sekolah tapi upload. Nah kita upload itu nggak datang. Baru tahun ini dikombinasikan dua-dua dipakai, Bapak Ibu ya datang, Bapak Ibu ya upload ya, tapi tanpa berkas fotokopi ya, langsung berkas aslinya kita cross check. Oke Bapak Ibu, seperti itu ya. Mohon maaf kalau videonya agak sedikit panjang ya, karena memang saya harus jelaskan detail agar Bapak Ibu paham kalau sistemnya beda. Bapak Ibu wajib datang ke sekolah untuk verifikasi. Oke, demikian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.